Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 3.1A5. Ruang kolaborasi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Situasi kasus ujian simulasi UN. Ketika sedang ujian simulasi UN berlangsung di lab komputer, ada seorang siswa laki-laki melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu membakar kertas, dan sobekan kertas yang dibakar tersebut dihamburkan di dekat teman-temannya yang berada di samping kiri kanannya, sehingga mengganggu teman-teman yang sedang mengikuti ujian dan membuat ujian tersebut terhenti sejenak. Dan seketika itu saya lagi monitor ke ruangan tersebut. Apa keputusan yang saya ambil? Yang pertama, memberikan skorsing akibat perbuatan yang dilakukan, tetapi tetap dalam pengawasan. Yang kedua, ketika ujian nasional, baru siswa tersebut masuk sekolah untuk mengikutinya. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip yang saya gunakan adalah berpikir berbasis peraturan dan berprinsip berpikir berbasis kepedulian untuk pembentukan karakter siswa dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama, sebagai seorang guru, tentu saya tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi pada murid-murid saya, karena mengacu pada peraturan atau kesepakatan yang dapat menunjang kelancaran kegiatan di sekolah. Yang kedua, jika hal ini dibiarkan, suatu hari kelak mereka dewasa, kemungkinan akan terbiasa melakukan hal seperti itu dan bisa berdampak hukum pada anak tersebut. Penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus di atas. A. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Dalam kasus di atas, permasalahan sangat bertentangan. Yang pertama, sikap kedisiplinan dan tertib. Yang kedua, sikap kepedulian. Siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam kasus tersebut adalah seluruh peserta ujian simulasi, guru, orang tua, dan sekolah. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, siswa mengikuti ujian simulasi UN. Yang kedua, siswa membakar kertas dan menghamburkan kepada teman-teman. Yang ketiga, ujian simulasi UN terhenti sejenak. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Tidak ada. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ya, ada pelanggaran tata tertib mengikuti ujian simulasi UN. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ya, siswa sering mendapat teguran, pembinaan maupun nasihat terhadap sikap dan perilakunya. Karena berdasar informasi, hal ini sudah sering terjadi. Oleh karena itu, perlu dicari tahu apa yang menyebabkan siswa tersebut demikian. Yang berikut, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Saya akan merasa malu dan kemungkinan bisa menjadi suatu presiden buruk yang menurunkan kredibilitas sekolah, karena
Satu sisi, tindakan saya dapat dibenarkan untuk memberi pembelajaran kepada siswa, tetapi di sisi lain dapat memberi dampak psikologis kepada siswa karena malu dan akan dirundung oleh teman-temannya. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Akan memanggil siswa dan menasihatinya, tetapi tidak dalam situasi disaksikan seluruh peserta dan para guru, melainkan dalam ruangan, sembari menasihati dari tindakan yang dilakukan dan menggali apakah ada masalah pribadi dari siswa tersebut sehingga dapat membantu dia menyelesaikannya. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Yang pertama, individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dari ketiga prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Yang pertama, berpikir berbasis peraturan. Yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, siswa membuat catatan harian tentang kebaikan dan keburukan yang dilakukannya. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa secara individual maupun berkelompok untuk melakukan kampanye tentang pelanggaran tata tertib. Dan yang ketiga, memberikan reward kepada siswa yang teladan. Apakah keputusan yang akan Anda ambil? Yang pertama, menegur siswa dan memberitahukannya serta menasihatinya bahwa yang dilakukan pada saat itu merupakan hal yang salah dan melanggar peraturan yang berlaku. Yang kedua, meminta komitmen siswa agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang ketiga, memberikan skorsing, yaitu belajar dari rumah, dari tindakan yang fatal sehingga ada penyesalan, tetapi tetap dalam pengawasan sekolah dikarenakan siswa tersebut sudah kelas 9. Yang keempat, siswa tersebut akan masuk sekolah ketika ujian UN berlangsung. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Yang pertama, keputusan yang sudah saya ambil sebagian benar, namun sebagian lagi masih salah. Benar, saya memanggil siswa tersebut sebagai suatu pembelajaran dengan memberi nasihat dan pemahaman kepadanya. Salah karena siswa tersebut self-scoring sehingga membuat dia menurun dalam belajar, mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Yang kedua, jika suatu saat terjadi peristiwa seperti ini lagi, saya akan melakukan seperti yang dilakukan idola saya di atas. Sekian dan terima kasih.